wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh di Balad Residen di Masjid Al Balad yang kita cintai, dan juga Bapak yang saya hormati, jamaah salat subuh kajian rutin setiap pekan, setiap Sabtu pagi, insyaallah kita akan berlanjut terus sampai Allah memanggil kita kembali kepadanya. Barulah stop segala kegiatan aktivitas di dunia. Kegiatan yang paling aktif, yang paling dimuliakan Allah adalah ibadah dan zikir, menuntut ilmu. Ya, semua hal selain itu adalah terlaknat, sebagaimana makna suatu hadis. Kita sudah membahas sampai halaman terakhir kita halaman 534. Ya, tapi kita tidak akan melanjutkan dakwah secara terang-terangan kepada manusia secara umum. Ya, ini 534 terakhir bacaan kita, yaitu dengan tema dakwah secara terang-terangan di hadapan seluruh kaum Quraisy. Jadi Nabi setelah keluarganya kepada kaum Quraisy, baru setelah itu secara umum. Jadi bertahap. Beliau rinci, teratur, ya, marhalahnya juga jelas, ya, tujuannya juga jelas. Hadap, ya, hadap itu tujuan, sasaran dakwahnya itu jelas. Sehingga kita bisa mengikuti seorang dai yang niat untuk berdakwah, atau setiap kita ini dakwah. Dai walaupun mungkin mengajak diri sendiri saja, kalau tidak bisa, ya, keluarga pun tidak didengar, ya nggak apa-apa, ya. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Yang kita tunda dalam penjelasan, ya, karena kita tidak melanjutkan tema, adalah janji saya yaitu ingin menjawab pertanyaan dengan rinci, ya, dimana kemarin ada pertanyaan, ya, bagaimana belajar dengan guru yang akidah dan manhajnya menyimpang. Ya, ini hal yang pertanyaan yang bagus sekali dan besar sekali manfaatnya jika kita bisa atau ingin menekuni suatu ilmu. Karena banyak hadis, ya, dalam artikel, silahkan dilihat artikel, sudah ada di Google, salah seorang ikhwan yang ada di grup Ustadz, ya, menulis artikel selektif dalam menuntut ilmu agama. Selektif, ya, Ustadz Yulian Purnama, ya, sarjana komunikasi dan diakui oleh para asatizah, ya, di Indonesia. Tulisannya produktif sekali. Banyak anak-anak muda yang tulisannya produktif yang kita bisa ambil, ya. Di pembukaan ini saya akan menambahkan, kemarin saya sudah jawab bahwa selektif juga dalam mencari guru, ya, yaitu ada hadis dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna min asratis sa'ati ayyul tamassal ilmu indal asaghir. Yang artinya sungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah bahwa ilmu dicari, diambil dari orang-orang yang masih kecil, al-asaghir, ya, gitu. Dan ini asaghir bukan usia, tapi kematangan orang tersebut atau kefahaman akidah dan manhajnya, ya dijelaskan oleh Ibnul Mubarak
Al-asagir yakni ahlul bid'ah. Ya. Belajar apa saja kah itu? Ya belajar apa saja. Karena ada dalil-dalil yang pendukung yang lain, nanti saya jelaskan. Ya, hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud. Beliau mempunyai kitab dan sudah diterjemahkan. Zuhud, 2 kitab besar. Ya, bisa di antum yang punya kemampuan ekonomi beli buku-buku seperti itu. Al-asagiru ahlul bid'ah. Al-asagir adalah ahlul bid'ah gitu. Dan ini dihasankan oleh Albani dalam silsilah sahihah. Ya, begitu. Jadi hendaklah kita hati-hati dalam menuntut ilmu. Tidak boleh, walaupun ilmu nahwu saraf, ya walaupun ilmu nahwu saraf, ya. Saya pernah belajar waktu baru balik dari Australia karena ingin murojaah dengan lulusan Libya, saya cari beberapa, Ustaz Abdurrahman juga mencarikan. Ya kita belajar dari, ya karena saya belum paham waktu itu dunia pendakwahan di sini, dan saya juga dulu masih manhajnya beda, ya bukan sekarang. Ya tahun 2003. Ya kita belajar dari ya mana saja. Ya. Dari Ustadz Haroki ya sampai tamat berapa kitab. Ya. Lughatul Arabiyyah li ghairun natiqin. Itu ada berapa kitab. Lama-lama contohnya memang gitu. Ya, beliau tidak kenal Syekh Bin Bas. Bahkan menyebutnya aibnya ya, yang buta itu tuh siapa begitu. Saya masih di manhaj yang beda, tapi itu Syekh Bin Bas, Ustaz, begitu. Artinya sangat lemahnya keperhatian mereka terhadap ulama-ulama salaf. Ya, begitu. Dan ada hal-hal lain, itu baru contoh ya, contoh pribadi. Nah, didukung oleh dalil-dalil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya ar-rajulu 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man ikhalil. Keadaan seorang rajul, seorang laki-laki atau saksia, seseorang, ya, keadaan agama seorang dilihat dari keadaan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian lihat siapa teman dekatnya. Kalau teman itu mempengaruhi, apalagi guru gitu. Guru memang untuk mempengaruhi kita. Kalau 10 tahun belajar terus kita tidak terpengaruh oleh guru, entah ada 2 kemungkinan. Ini murid yang dablek, bodoh banget, atau guru yang bahlul. Guru tapi bahlul, bodoh. Dua-duanya nggak terpengaruh. Guru itu harus mempengaruhi. Dari buruk jadi baik. Dari malas jadi rajin. Jadi cepat lupa hafalan, jadi kuat daya hafalnya. Itu guru, fungsinya itu. Ya, entah apa yang diajarin. Ya. Seorang tokoh Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari, itu bapak tirinya seorang Mu'tazili kalau nggak salah. Maka dia agak terpengaruh sedikit. Gitu. Dan saya ada bukti di Australia, ada anak kecil hafal ya, dan kita tes di depan umum, masyayikh di sana ngetes. Itu bapaknya orang aborigin. Tapi bapak angkatnya orang Arab, Hafiz mungkin atau tekun, ibunya orang Singapura. 2 anak ini hafal Quran begitu mutqin. Yang satu 7 tahun ya sempat jadi murid saya waktu saya ngajar di Al-Hidayah Islamic School di Perth. Ustaz Abdurrahman juga ngajar situ. Itu hafalannya Masya Allah. Karena apa? Ada genetik mungkin dari bapaknya. Orang aborigin, orang India atau bersuku di Indonesia tidak pandai nulis sama dengan orang Arab. Ya, kaum Ummi. Kaum Ummi adalah apa? Kaum Ummi kata Rasulullah tidak bisa baca, tidak nulis. Bahkan kita pernah dapatkan di video seorang syekh yang Ustadz Erwandi kalau nggak salah satu Ustadz doktor nyatakan, saya pernah belajar usul atau fikih itu. Beliau ini fakih ya, satu orang dia belajar sama dia di grup ya, bukan grup yang antum baru saya masukin, grup lain lagi. Bilang
Di video itu saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bayangkan, dia menghafalkan, dia mengandalkan daya hafal Quran, hafal hadis, hafal usul fikih, hafal semua. Bahkan hijaiyah dia nggak hafal. Dibuktikan di depan itu. Saya nggak hafal hijaiyah. Nah, contoh kata dia, alif, ba, jim. Begitu buta hurufnya dia, tapi semua dihafal. Penonton bilang, alif ba ta ya syekh ta. Ah ya na'am. Hada ta. Ba'da ba. Enggak hafal itu urutan alif ba jim. Begitu dia. Tapi Ustaz Herwan menghasilkan banyak ulama. Ya. Boleh antum enggak nulis enggak baca tapi hafal. Ya, orang Baduy banyak menghafal. Ya. Ada kisah seorang budak Baduy, tuannya pesan, Fulan, nanti kalau ada teman saya datang, saya lagi pergi, kamu tanya apa maunya. Ini ya mungkin sesama ulama, begitu datang tamunya, tuannya lagi nggak ada, tuan aku pesan silakan untuk tuan bicara apa saja. Dia bicara, tolong kasih tahu tuan kamu ini. Begitu tuannya datang, tadi tamunya bilang seperti ini. Ya, itu kalimat panjang dan dihafal. Ya, itu kebiasaan. Dan ada kisah yang paling mengagumkan, Harun Ar-Rasyid. Ya, beliau ahli syair dan cepat menghafal syair. Ada pembantunya kalau nggak salah sekali hafal. Dengar syair panjang sekali hafal. Harun Ar-Rasyid 2 kali atau 3 kali. Lalu dia mengadakan perlombaan. Nah, ini kita agak kemana-mana dikit nggak apa-apa. Perlombaan di mana kalau Harun Ar-Rasyid 2 kali dengar dia hafal. Harun Ar-Rasyid orang pintar. Banyak orang hafalannya Masya Allah. Pembantunya sekali hafal. Lalu perlombaan, datanglah ulama syair, paling ahli syair datang. Mana syair kamu? Saya mau dengar. Langsung ya, membacakan syair yang ratusan bait dan lain-lain panjang. Kata Harun Ar-Rasyid, ini ingin mengerjakan. Kalau syair ini saya pernah dengar, orang lain juga pernah dengar. Oh enggak, ini syair saya nih, baru saya keluarkan ini. Coba dipanggil pembantunya. Ya, coba nih, saya panggil salah satu pekerja saya. Coba, kamu bisa syair yang tadi? Iya, langsung disebutkan. Memang dia sekali dengar hafal. Terus Harun Ar-Rasyid 2 kali dengar hafal. Bukan, dia hafal. Saya juga hafal katanya. Syair itu biasa itu. Langsung Harun Ar-Rasyid bersyair. Bingung itu yang punya syair. Ini baru saya tulis kok pada hafal semua. Nah itu orang Arab. Ya, ya begitu. Ada ulama menantang kamu jangan ribut di sini. Andaikan kamu pengen dengar syair, sebulan saya akan ucapkan bait yang nggak terulang. Ya kita kan baru 3 kali aja udah terulang. Kalau ini ada ulama, sebulan kamu duduk di depan saya akan bacakan bait yang tidak terulang. Begitu. Ya ini ilmu, makanya jangan tanggung-tanggung kalau nuntut ilmu. Kalau kita nuntut ilmu, pertama dipahamkan akidah dan manhaj. Ya, gitu. Karena apa? Dalilnya jelas. Ya, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu jadi yang kita sudah hafalkan bertahun-tahun, mungkin gak hafal-hafal, jadi hujah untuk menolong kita atau hujah menjerumuskan kita. Kan susah, sedih. Bertahun-tahun punya guru salah dalam Al-Quran, buktinya apa? Khawarij hafal Quran, tapi ngebom sana ngebom sini. Saya tahu sendiri, yang ngebom itu hafal. Kita pernah sholat, saya pernah sholat di belakang, hafal, ya, bolak-balik mungkin, tapi fahamnya salah. Ya. Sampai Ali dan Ibnu Abbas bilang, kamu jangan berdebat sama Khawarij. Karena hafalan Qurannya ibadahnya. Tapi salah. Tapi Ibnu Abbas tetap maju ke daerah, akhirnya banyak yang tobat. Ya, nanti kamu akan terpengaruh katanya. Gitu. Nah ini penting
agar kita sadar diri bahwa kita bukan orang alim untuk menapis mana benar mana sahih. Kan kita sedang belajar. Ya ada kaidah, udah belajar aja, ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Dari mana antum tahu ustadz ini ngomong benar atau ngomong salah? Nah, kan gitu. Punya saringan enggak? Ngaji enggak boleh sembarangan. Bukan karena ustadz ini terkenal di medsos dan lain-lain baru kita ngaji. Tidak begitu. Ya. Gitu. Dan banyak sekali sebenarnya, tapi cukuplah saya bawakan. Silakan baca sendiri di artikel yang berjudul Selektif dalam Menuntut Ilmu. Nanti ada berdua bagian kedua, kriteria memilih guru, ya gitu. Dalil-dalil banyak sekali, ya. Antum baca di waktu antum, ya. Begitu. Dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah, ya begitu. Karena ikhlas kadang-kadang karena kita sudah nggak ikhlas niatnya, maka Allah sampaikan kepada ustadz yang tidak ikhlas juga. Kalau kita ingin terkenal, nanti sampai juga ustadz kepada yang pengen terkenal. Cocok itu. Al-arwah junudu mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berbaris, begitu. Saya sering sebutkan hadis ini, ya. Barang siapa fa'an ta'arrafa, ya, fa'inna ya, ikhtalafa. Ya, ini makna hadis karena saya nggak sering lupa lagi. Barang siapa banyak kesamaan maka dia bersatu. Ya. Barang siapa banyak perselisihan maka dia ikhtalafa, maka dia akan berpisah. Kalau guru sama murid banyak perselisihan, Ustaz, itu kayaknya salah dah kefahaman Allah di mana-mana. Keluar kamu. Tiap saya ini apa begitu kan? Nah, kalau kita belaga, sampai kapan kita bisa belaga? Belaga tahu nggak? Semalam Ustaz Jun memberi kaidah bahasa Arab itu, fi'il wazan tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Pura-pura. Begitu. Capek kita pura-pura menuntut ilmu. Ta'alamu ya ta'allamu. Begitulah ya yang paham wazan tuh. Ya semalam kan beliau begitu. Pura-pura nuntut ilmu, pura-pura mendengar, karena gurunya udah gak kita senangi. Capek berapa tahun kita. Walaupun belajar tajwid ya belajar tajwid, tapi nanti ada contoh, ya menyimpang, yang mengganggu akidah kita. Begitu. Memang dia belajar tajwid, belajar nahwu shoroh, ya, belajar iqra mungkin, tapi karena gurunya ini menyimpang, ya. Nanti contohnya ya kayak saya kan belajar sirah, guru menyimpang mana-mana ini. Tapi kita lihat, kita insaf itu sadar diri, kalau salah kita benari. Gitu. Ya. Dan hendaklah kita ini bersabar, ya, mencari guru, ya, begitu. Maka berdoa banyak-banyak. Allahumma, ya, apa itu? Perlihatkan ya kebenaran benar, ya, dan berikan aku untuk rezeki karena aku belilah rezeki, begitu. Nah kalau hadis-hadis yang sudah kita hafal kadang-kala hilang dalam kita ceramah, ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan padaku kebenaran, guru ini benar enggak, dan beri rezeki aku untuk mengikutinya. Ya, wa arina batilan warzuqna ijtinabah, dan tampakkan yang batil itu batil, baik guru, materi, kajian dan lain-lain, sehingga jauhkan aku darinya. Ada saja baru duduk 2 kali di majelis kita tahu, oh ini guru nggak bisa diikuti nih. Bahkan sekali beberapa kalimat langsung, ya saya pernah berusaha di suatu tempat atau ngontrak, saya ingin sekali ngaji berjamaah seperti ini ba'da subuh. Baru duduk berapa kalimat, teman-teman ikhwan-ikhwannya lain, Ustaz nggak usah ngaji di situ. Enggak, saya ingin bermasyarakat. Benar,
Saya duduk, ya, yang ngisi kajian dosen UIN. Baru berapa kali kalimat langsung. Banyak orang jenggotnya panjang tapi bodoh. Jangan nyalain jenggot dengan bodoh. Bodoh beda sama jenggot. Ada yang nggak punya jenggot lebih bodoh lagi. Nggak punya jenggot botak. Ya kayak profesor tapi bodoh. Orang bodoh ya bodoh. Mau punya jenggot nggak ada hubungan. Ini kan bahaya. Ya, saya duduk, saya mau keluar. Tapi setelah itu saya minta izin. Saya nggak ngaji lagi kalau memang ustadz-ustadznya seperti itu. Begitu aja. Jadi tetap bersosialisasi. Kan Ustadz bisa nanya, kan antum bisa nanya. Ya kalau nanya nanti panjang urusannya. Mereka ngaji udah bertahun-tahun. Begitu. Ya jadi ini untuk diperhatikan kalau bisa cari guru yang mungkin qiraahnya nggak bersanad atau qiraahnya masih banyak lahan kesalahan dan lain-lain, tapi akidah manhajnya benar, belajar dengan dia. Tinggalkan guru yang meliuk-liuk baca Qur'annya jago dan lain, tapi akidahnya rusak, manhajnya rusak, biasanya akhlaknya juga rusak. Ya, ujung-ujungnya pelecehan. Banyak kan kiai melecehkan, karena apa? Akidah rusak, manhaj rusak, akhlak rusak. Ya, murid dijadikan sasaran pelampiasan hawa nafsu. Ribuan terserah, terkenal terserah, punya pondok besar terserah. Ya, dan ini naudzubillah mulai banyak seperti ini. Ya. Sehingga ada kalimat lagi asar dari Ibnu Sirin terkenal, inna hadzal ilmi dinul fanzuru ya amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama kalian, maka perhatikanlah baik-baik dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Ya, nggak boleh sembarangan. Begitu. Memilih guru juga terus anak tuh nggak. Kalau anak itu terserah orang tuanya. Ayo ngaji kamu di sana ngaji, sekolah kamu di sana sekolah. Yang bertanggung jawab orang tuanya. Ya, begitu. Kalau anak disuruh paling dia ngadu. Ibu, ya ada cucu saya ngaji di Denmark ya. Mereka susah nyari guru, akhirnya sekolahnya. Syekhnya dia bilang ke anak saya, ibunya dia bilang, mama bener nggak Tuhan tuh di mana-mana. Nah ini, padahal ngaji Quran doang, bukan ngaji akidah, tapi itu pulangnya bawanya itu, dia tahu mamanya pernah ngajarin. Ya, ini cerita cucu saya nih di Denmark susah cari ustadz, cari sekolahan yang salaf, yang sunnah begitu. Ya. Dan bahkan di sini jelaskan bagaimana seorang mencari guru. Ya, Ibrahim An-Nakai rahimahullah mengatakan, kanu idza atau rajula liya'khudhu an nazaru ila ya hadiah wa ila samtihi wa salatu tsumma akhazahu an. Para salaf ya itu makna mungkin ada yang bisa memakhrajkan dengan baik ya. Fathah kasrahnya silakan dibetulkan. Para salaf dahulu jika mendatangi seorang untuk diambil ilmunya, maka mereka memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana salatnya. Baru setelah itu mereka mengambil ilmu darinya. Begitu telitinya ya, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Ya begitu. Lihat akhlaknya, lihat akidahnya, lihat akhlaknya, lihat salatnya. Begitu. Baru mereka duduk bermajlis dengan syekh ini atau ustadz fulan begitu. Bahkan Imam Malik rahimahullah berkata, la yu'hazul ilmu an arba'ah. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang ini. Ini Imam Malik antum tahu kan? Sahibul Muwatta. Kitab paling sahih di zamannya sebelum ada Bukhari Muslim. Bayangkan sebelum ada Bukhari Muslim ada kitab Muwatta yang khalifah pernah berniat mencetak Al-Quran dan Muwatta dan disebarkan seluruh dunia Islam. Tapi saking tawaduknya Imam Malik bilang jangan ya khalifah. Ulama ahli hadis sudah tersebar. Aku takut ini kitab ini jadi fitnah.
Coba begitu tawadunya. Kalau kitab kita dijadikan pegangan seluruh muka bumi pada zaman kita hidup, sudah kebayang itu miliaran dolar yang masuk ke rekening kita. Tapi Imam Malik nggak mengejar itu. Jangan. Ya. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i datang ke Imam Malik dengan membawa surat dari gubernur, ya. Lalu datang ke gubernur Madinah, lalu Imam Syafi'i bilang, aku mau gubernur surat dari gubernur Mekah, ingin ngaji dengan seorang yang namanya Imam Malik. Bisakah engkau mengantarku? Gubernur Madinah kaget. Kamu minta tolong apa saja? Kalau ini berat, siapa yang berani datang ke rumah Imam Malik? Ini gubernur loh, bawa surat gubernur Mekah ke gubernur Madinah untuk mengunjungi Imam Malik. Lalu datanglah berdua ke Imam Malik ke rumahnya. Yang keluar budaknya. Tuhan mau apa? Kalau Tuhan mau nanya hadis, ya, atau sesuatu silakan tulis, nanti dijawab sama Tuhan saya. Kalau Tuhan ingin bertanya, itu ada waktunya ada. Jadi nggak ditemui oleh Imam Malik. Padahal yang datang tuh gubernur, bawa surat gubernur sama seorang pemuda. Ditolak, akhirnya Imam Malik beranikan diri. Aku keturunan Quraisy ini itu. Maka Imam Malik keluar. Siapa kamu? Syafi'i ini langsung sanadnya nasabnya disebut. Apa yang kamu mau belajar dariku? Kitabmu yaitu Muwatta. Ya, pulang dulu. Ada kitab kamu? Nggak ada. Besoknya dia datang, dia pinjam dari temannya. Lalu Iqra, kata Imam Malik, baca. Dibaca melalui hafalan. Dia pegang kitab tapi tidak dibaca. Kagum Imam Malik. Lalu ya nanti jadilah anak murid. Ya, begitu proses belajar. Guru juga ngetes murid. Ya. Kaget, kamu hafal? Ya. Bacaan kamu bagus. Siapa yang nggak kenal Imam Asy-Syafi'i? Dari kecil berada di daerah Quraisy yang lugohnya terjaga. Begitu. Ya satu, Imam Malik bilang, jangan, ya, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Safihi mu'alinis safah. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. Jelas. Ya. Jahil murakkab ini namanya. Ada jahil ya basit, jahil orang awam. Ya. Jahil murakkab, orang bodoh tapi ngaku pintar. Ya begitu. Tingkatan kejahilan tuh macam-macam. Ya, nggak boleh itu diambil. Ya, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Wasahibi hawa yad'u ilaih. Sahibul hawa ahlul bid'ah yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Orang ahli bid'ah terus ngajak kebid'ahannya, ini nggak boleh. Ya, saya pernah belajar dari guru-guru yang NU biasa. Saya masih hafal namanya waktu saya STM kelas 1 sudah belajar bahasa Arab. Sampai di Keramat itu ada Habib siapa gitu, markatnya saya belajar di situ. Ya dari gelagatnya kita waktu saat itu saya nggak mau cium tangan. Oh, Syekh pada cium tangan, saya enggak. Karena saya sudah belajar dari Persis, baca kitab hadis. Tapi saya belajar bahasa Arab. Tapi lama-lama nggak nyaman juga. Ya, dari akhlak keluarganya begitu. Akhirnya keluar. Jangan diambil dari sahibul hawa, ahlul bid'ah. Jangan, ya. Begitu. Atau warajuli ma'ruf bil kadhibi fi ahadisin nas wa in kana la Jangan mengambil dari orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraan-pembicaraannya dengan manusia. Kalau Ustadz ini hari-harinya suka dusta, walaupun dia nggak pernah berdusta atas nama Rasul, nggak usah diambil. Ya, misalkan dalam joke atau bercandanya suka dusta. Kalau sekali-sekali keplesetan, ya kepleset jadi istighfar. Ya saya juga
bergaul dengan masyayikh, ya syekh kita kadang-kadang terpleset lalu istighfar. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini, langsung begitu. Karena manusia perlu hiburan, kadang-kadang begitu hiburan kadang-kadang terpleset. Selalu hiburan membawa kepada ya kerusakan kalau berlebihan. Padahal habis ngisi daurah hadis Bukhari, ya biasa itu. Tapi beda sama kita, kalau diketawain tambah bikin lagi, tambah sekali lagi ya. Dia punya list joke ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saking seringnya di majelis itu bercandanya cuma nomor 3 pada ketawa, nggak perlu diceritain lagi, udah sering. Joke nomor 4 langsung ketawa semua. Begitu kan, ada listnya. Biasa tuh majelis kopi. Nah ini nggak boleh nih. Atau duduk ngajar Quran hadis, nggak level orang ini. Ya, warajulin ma'rufin bil kadhibi fi hadisin nasi wa in kana la yakzibu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang biasa bohong walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW, nggak usah diambil ilmunya. Dan ini banyak di medsos, di TV dan lain-lain. Yang penting ngajak kita ketawa walaupun dusta, naudzubillah. Warajulillahu ya fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddisu bih. Seorang yang mulia dan saleh yang tidak mengetahui hadisnya yang dia sampaikan. Ada orang ini mulia, akhlaknya bagus, tapi begitu ngomong hadis maudhu, hadis dhaif jiddan, ya hadis yang pokoknya dia bacakan. Hadis juga nggak boleh, hati-hati. Kalau sesekali seorang ustadz makna hadis ini begitu dicek dhaif, terangkan, boleh. Ya itu pengarang buku juga, apalagi buku itu hadis itu ada di kitab-kitab mu'tabar. Ya misalkan Tobari, ada hadis-hadis yang masih jangankan itu Ibnu Katsir, tapi itu diteliti, namanya ditakhrij, ditahqiq. Takhrij dikeluarkan itu hadisnya, ini dhaif. Dan itu dalam pendhaifan, dalam melemahkan hadis ikhtilaf kadangkala. Seperti ikhtilafnya bainal Albani wal Arnaud, Shuaib al-Arnaud. Kalau orang biasa baca buku hadis lalu baca takhrijnya, kadangkala Albani mensahihkan, Shuaib al-Arnaud mendhaifkan. Begitu. Itu biasa ikhtilaf tapi dengan ilmu. Nah, nggak boleh kita ngambil ilmu dari ustadz yang serampangan. Walaupun dia nggak dusta, akhlaknya baik, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Tapi begitu mengeluarkan hadis sembarangan dan tidak pernah direvisi. Boleh seorang nyebut, oh maaf hadis ini saya belum selidiki. Bahkan di Indonesia ada seorang ustadz yang tekun. Kalau dia belum baca, belum mentakhrij dari kitab-kitab induk, dia nggak menyatakan itu hadis yang dia biasa sebutkan dalam bukunya atau dalam ceramahnya. Saya senang sekali itu. Ya, kita harus begitu sebenarnya. Ini sudah 34 ya untuk menjawab tadi. Mudah-mudahan antum paham maksudnya. Dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Artinya diamalkan kalau memang masih punya guru seperti itu ya afwan Ustadz, saya senang ilmu ke antum, tapi saya mengaji sampai sini saja. Gitu. Cari guru yang di bawah level qiraahnya atau nahwu sharafnya di bawah, tapi selamat kita. Dua, dalam pembukaan kemarin saya membacakan tentang hadis jembatan dan Ustadz mempunyai Ustadz Firanda mempunyai kajian-kajian tentang jembatan komplit ya, di mana bahwa kita ini memang dalam hal neraka sudah di depan mata, bukan karena ini dari Quran sendiri ya, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbuka hatman ya maqdiya ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kalau jannah itu rahmat Allah, nggak bisa kita yakinkan amalan kita membawa kita ke jannah. Itu jannah sifatnya. Ya, mau kita beribadah dari kecil ya sampai tua nggak pernah maksiat, nggak, itu bukan menjamin dia masuk jannah. Jannah itu dari rahmat Allah, karena penikmat yang ditimbang dari mata dan lain-lain nggak seimbang dengan ibadah kita. Ya, ayatnya banyak itu.
Dan dan diantara ayat-ayat tentang jembatan ya. Jadi orang kafir tuh setelah ditanya siapa yang kamu menyembah siapa, menyembah Uzair, dan langsung masuk neraka. Kalau orang Islam melalui jembatan, ya begitu. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah ubur, ya, yaitu hanya lewat. Sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa maknanya adalah dukhul, yaitu masuk. Jadi ada dua, mereka lewat doang atau mereka masuk. Orang Islam tuh, orang beriman tuh. Sirat adalah jembatan yang berada di atas neraka yang akan dilalui manusia ketika menuju surga. Sirat lebih halus dari rambut. Dulu saya sering dengar dan baca komiknya bahwa sirat itu lebih halus dari rambut. Rupanya Ustadz juga menampilkan ini dari beberapa tafsir. Lebih tajam daripada pedang. Pada sampingnya terdapat kalalib, yaitu pengait-pengait ya, sampingnya mencabik-cabik orang yang melewatinya. Betapa banyak orang yang terjabik-jabik sehingga jatuh ke dalam neraka. Semua manusia yang beriman pasti akan melewatinya, siapapun dia. Bahkan para nabi juga akan melewatinya. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan melewatinya sebab mereka langsung dihadirkan di neraka jahanam oleh Allah. Kan hadis kemarin, maka didatangkanlah jahanam seperti fata morgana. Ya, penyembah Uzair ditanya, kamu menyembah siapa? Uzair ibnullah. Kadzab, bohong. Allah tidak punya anak dan tidak punya istri dan tidak punya anak. Apa yang kamu mau? Minum. Ya, kami haus. Minumlah. Begitu mereka disuruh minum, itu masuk ke jahanam langsung. Ya, minum apa yang di dalamnya? Besi panas, timah panas, nanah, darah, bangkai. Itu minuman mereka. Ada minuman yang kalau mereka minum saking hausnya tetap ini minuman bahaya. Begitu mereka minum, ucusnya hancur. Itulah yang mereka minum karena mereka haus. Begitu. Ya, ini salah satu kengerian neraka yang kita akan lewatinya. Dan ada hikmah yang bagus di sini Ustadz menjelaskan bahwa kalau kita ambil tafsiran mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang mukmin benar-benar akan masuk ke dalam neraka seperti api ya, maka api itu tidak menyentuhnya ya, bardan wasalaman. Dan api yang kita masuki kalau kita beriman itu akan dingin seperti Ibrahim dilempar ke api. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang mukmin akan disediakan tempat khusus sehingga mereka tidak mengenai dan merasakan panasnya api neraka. Ya, kenapa? Ini hikmahnya dari Allah. Allah yang punya neraka, Allah yang bisa mematikan, Allah memasukkan siapa saja. Begitu. Jadi kalau neraka itu kita sudah akan mengunjunginya, mau permanen, mau sebentar, ya, mau dingin, mau ada tempat khusus, itu tafsir-tafsir. Apa hikmahnya? Orang beriman telah masuk neraka, hikmahnya satu-satu, menjadikan orang beriman semakin bersyukur. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka dan juga mengetahui bahwa orang-orang kafir disiksa di sana. Mereka lihat neraka, benar-benar lihat, pernah di dalamnya. Terus Allah izinkan dia ke surga, itu bersyukur banget. Wah, kalau saya tinggal di sana gimana itu? Dan dia lihat orang-orang kafir sedang disiksa. Dua, menjadikan orang kafir semakin menyesal dan semakin tersiksa sebab mereka dipertemukan dan dipermalukan dengan orang beriman yang mana dahulu mendakwai mereka. Ya, begitu. Kana rabbika hatman maqdiyan. Ini sudah tetap, ketetapan Allah. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Hal ini merupakan suatu perkara yang pasti akan terjadi. Tak seorang pun akan terhindar darinya. Ya, naudzubillah. Makanya doanya dalam sholat, ya jauhkan kami dari azab kubur, azab neraka. Kalau orang kafir nggak pernah doa itu, ya nggak ada konsep doa. Mereka menyepelekan banget neraka. Ya, maka bersyukur jadi orang Islam diajarkan oleh nabinya diajarkan oleh Rabbul Alamin melalui Jibril
bahwa ajarkan manusia, ya. Jadi kalau kita baca, ya, tentang neraka, kita kebayang, ya. Nabi suka mundur kalau baca neraka, karena api itu seakan-akan ingin menyambarnya. Begitu para sahabat dan Rasulullah SAW dalam membaca ayat. Ya, kita kadang-kadang baca Al-Quran isinya neraka santai aja, bahkan kebayangnya mall, padahal imamnya lagi baca, ya, neraka jahanam khalidina fiha, begitu kan, kita santai aja. Kenapa? Di otak kita bukan itu, otak kita lagi ngurusin anak, ngurusin kerjaan kita dan lain-lain, kawan. Jadi ayat yang begitu, ya, berat pun terasa ringan buat kita. Ada di antaranya kisah Allah alam terbunuh karena ayat. Ada seorang alim, ya, mungkin salaf dari kurun 300 kan. Seorang imam, seorang tamu baca mungkin lagi sholat di rumah atau gimana, berjamaah atau tarawih, saya nggak tahu, kita nggak detail di situ. Dia baca Quran yang begitu dahsyat sampai makmumnya jatuh pingsan mati. Bapaknya bilang, kamu telah membunuhnya. Aku cuma baca Quran, dia itu ayat itu berat sekali buat dia. Dia paling lembut ini. Kalau dengar ayat dia nangis. Ya. Dia imamnya asik baca tentang neraka, pingsan mati. Saking lembutnya hatinya. Ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat, nggak usah kayak gitulah. Sekurang-kurangnya paham. Ya, nggak akan paham kecuali antum tadabbur. Satu ayat. Nanti Ramadan baru tadarrus. Ya, cepat bacanya 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, 60 kali kayak Imam Asy-Syafi'i, itu tadarrus. Tapi ingat, Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama itu tadarrus sudah tadabbur. Kalau kita numpuk Ramadan tadabbur juga, tadarrus juga, akhirnya dua-duanya enggak kadang-kadang. Ya kan? Ya begitu. Baik, hendaknya kita bersyukur dengan keadaan kita mempunyai guru, ya, dapat hidayah di Quran dan Sunnah, dan komitmen baca kitab yang bagus, tafsir, hadis, begitu. Kita balik ke pelajaran kita 531 yang punya aplikasi Quran, silahkan buka tafsir Al-Masad, ya. Begitu. Nanti kita baca pelan-pelan karena saya ingin habiskan ini di kelas ini di Balad, insyaallah. Sebelum kita masuk Al-Masad, karena ini cerita tentang seorang yang memusuhi Nabi dan nama dia dijadikan, ya, diabadikan di Quran, ya, yaitu, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tidak ada satu musuh nabi-nabi yang diabadikan di Quran kecuali ini, ya, dan masih hidup lagi orangnya dan istrinya juga, ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, begitu, dan seterusnya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa. Ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, ulama menjelaskan, Ustaz juga menjelaskan, silakan lihat videonya. Jadi waktu Nabi deklarasi bahwa beliau adalah utusan Allah, ya, takutlah kamu kepada neraka, azab Allah. Nabi dakwah pertama bukan surga itu indah, bidadarinya itu, tidak. Langsung takutlah kamu kepada azab. Yang pasti itu manusia masuk neraka. Maka baru berdiri di Safwa setelah berapa tahun, ya, deklarasi 3 tahun kalau nggak salah, baru dakwah terang-terangan, ya, begitu. Ini ada di asbab, ya. Kenapa disebut tangan? Karena kan Nabi di atas, ya, nggak buka baju, nggak lempar-lempar pasir, ya, tapi bersuara lantang. Itu tradisi yang dibenarkan, mengikut tradisi yang dibenarkan. Kalau orang jahiliyah misalkan, wahai Tuhan, nanti kita akan berperang, mereka lempar-lempar muka pasir, tanah, terus buka baju untuk clickbait istilah kita, agar orang tertarik dengan judul pembicaraannya, ya. Nah, Abu Lahab kena clickbaitnya Rasulullah, bukan Rasul menipu, dia kaget. Wah,
tumben nih Rasulullah berdiri, Muhammad tumben nih ponakan saya nih berdiri di Safa, terus suaranya lantang, makanya Abu Lahab datang, ya. Begitu datang Rasulullah bilang, takutlah kamu ya dari azab yang pedih. Wah, begitu. Lalu bilang, tabban laka ya Muhammad, engkau ngumpulin kami untuk itu. Begitu, pakai tangan ya, bukan Rasul di atas begitu. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, maksudnya celaka tangannya karena dia pakai tangan begini-begini dan dirinya. Ulama tafsir menafsirkan gitu. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Harta terdiri dari dua, yaitu maluhu, harta benaran, dan kasab, anak. Ya, jadi nanti kita jelaskan tentang anak-anaknya Abi Lahab, ya begitu. Sayasla naran dzatal lahab, ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Secara umum kita akan masuk, tapi adang dikasih tempat khusus lalu keluar. Kalau jenisnya Abu Lahab, dia akan kekal. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Sayaslana, makanya sin itu akan, ya. Kalau belajar bahasa Arab, sa'akul, ya nanti saya akan makan. Saufa azhab, nanti kita akan pergi. Saufa dan sin itu mustakbal, ya begitu, ke depan. Saya selanaran dzatal lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Neraka sudah kita jelaskan prosesnya. Wa amratu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya yang pembawa kayu bakar. Istrinya juga ini Ummu Jamil, hobinya memfitnah Rasul, kadang-kala menaruh kayu yang berduri agar Rasul tidak dakwah ke orang-orang, begitu. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut, ya, sabut pelepah mungkin, kurma dan lain-lain. Begitu. Ini tafsir, ya, antum bisa baca sendiri dan lihat, ya, banyak kisah-kisah ini di internet juga sudah ada, tapi yang saya sarankan antum baca di Taisir Ustaz, alhamdulillah, dan di videonya juga banyak, ya begitu. Dalam kita bersyukur dengan lengkapnya lengkapnya akses atau fasilitas menuntut ilmu, dan juga punya guru, ya cari guru-guru yang baik, yang benar, begitu. Ada pembukaan sedikit dari postingan seorang ustadz. Aslama min auladi Abi Lahabin Hamsah. Ya. Masuk Islam dari anak-anak Abu Lahab ada 5 orang. Ini kalau memang hafal nih anak-anaknya Abu Lahab, saya kasih hadiah langsung nih, cash nih. Mudah-mudahan nih jamaah 5 anaknya Abu Lahab tuh masuk Islam. Bapaknya, ya, masuk neraka, ya. Aslamain auladi Abi Lahabin Hamsah. 1, ya, Durrah wa Khalid wa Utbah wa Uzzah, ya. Wa Uzzah min sahabiyat, yaitu Durrah, Khalid, Utbah dan Uzzah, ya. Mereka termasuk kalangan sahabiyah. Serta Utaibah dan Mu'atib termasuk kalangan sahabat. Tuh, ya. Bapaknya kafir dan dicantumkan namanya. Dan yang menurut ini, wa kanu yaqrauna tabbat yada Abi Lahab wa tab. Karena mereka Islam, mereka baca ini Al-Qur'an, surat Al-Masad, baik dalam sholat, di luar sholat. Itu bapaknya loh, ya. Maka ulama ini menjelaskan, ya, mereka membaca binasalah kedua tangan, ya. Kalau mereka tafsirkan dengan kita, binasalah kedua tangan abiku, dan sungguh dia telah binasa, abiku telah binasa. Baca mereka, masa mau dirubah?
Masa mau dirubah nama lain? Ya bapaknya. Begitu. Ya ulama kadang-kala simpel tapi mengena ke kita. Dan dijelaskan oleh ulama, la mujamalata fi aqidatil wala'i wal bara'i. Tidak ada sikap basa-basi atau kompromi dalam akidah al-wala wal bara, loyalitas kepada orang yang beriman dan berlepas diri dari kekufuran serta pelakunya. Di Islam nggak ada basa-basi dalam akidah. Mau itu bapak kita, paman kita, ibu kita, bapak kita, ya kafir-kafir. Ya, dan baca, masa dia rubah? Nggak boleh dia merubah satu huruf pun dalam Al-Quran. Maka dia kalau salat baca tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ini anaknya ini. Ya, begitu. Atau dia skip. Dia punya Quran yang surat tabatnya nggak ada. Keluarganya nih, anak turunan Abi Lahab. Enggak, mereka orang Islam nggak berani satu huruf pun merubah kok satu ayat lagi. Masuk neraka mereka. Ya, begitu. Jadi di sini kekaguman kita kepada Islam. Islam itu ya orisinal, asli, dan tidak ada basa-basi. Ya, begitu. Ada satu perang di mana dalam kancah perang itu anak sama bapak, bapaknya kafir, anaknya Islam. Bapaknya bilang, aku melihat kamu, aku menghindar. Anaknya bilang, aku justru nyari kamu. Ini setelah Islam mereka bertemu. Jadi Islam ya mungkin. Ingin membunuhmu, begitu. Karena aku nggak tega kalau orang lain membunuh. Aku ingin membunuh kamu. Ya apakah salah satunya di Islam terus dialog seperti itu. Begitulah wala wal bara. Itu dalam perang. Kalau dalam dakwah seperti itu lemah lembut dikedepankan. Ya begitu. Dan ada perbedaan. Sering kita saru antara Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan saya pernah jelaskan di situ. Beda ya. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya urutan nasabnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Lahab. Begitu. Dia kunyah lebih terkenal daripada nama aslinya. Kalau aslinya namanya Abdul Uzza. Kenapa Allah tidak memanggil tabbat yada ya Abil Uzza? Tidak. Karena itu nama buruk tidak disematkan di Al-Qur'an. Ya. Padahal nama Abu Lahab itu nama kemuliaan. Tetap ditaruh oleh Allah. Abu Lahab itu salah satu tafsir, mufassir menjelaskan gitu. Dia paman Nabi ya. Gitu. Kalau Abu Jahal jatuhnya sepupu ya. Gitu. Beda. Ada tulisan bagus silakan. Abu Jahal adalah nama aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah dari suku Makhzum. Ingat suku Makhzum, suku yang melahirkan dua tokoh besar, satu kafir dan satu muslim. Yaitu siapa? Arqam bin Abdul Arqam, suku Makhzum, tempatnya dijadikan markas Nabi. Kalau Abu Jahal, suku Makhzum, musuh besar Nabi. Ya, termasuk dulunya namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, karena dianggap cerdas. Kalau Abu Lahab ganteng, merah mukanya. Itu salah satu kenapa dipanggil Abu Lahab, seperti api, bukan api yang panas, cerah wajahnya. Abu Jahal karena kebijakannya, banyak orang merujuk ke dia, ya dia diizinkan untuk mengikuti Darun Nadwah, forum orang Quraisy yang hanya dihadiri oleh para pembesar. Ini bedakan Abu Lahab dan Abu Jahal, ya mungkin dulu tercampur begitu. Ya itu sekedar pembukaan. Mari kita lihat sampai ayat berapa kita bisa bahas ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ustaz menulis surat Al-Lahab atau yang juga dikenal dengan surat Al-Masad disepakati oleh para ulama merupakan surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Ya silakan dibaca. Mungkin kalau di rumah suka malas atau dibacakan lebih enak. Nabi adalah orang yang dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang jujur lagi terpercaya. Kalau bisa selain baca cari audio, nyalakan audionya ada tuh di
di tafsir At-Taisirnya Ustadz di Tadabbur. Situ ada videonya, audionya di setel itu. Dan cari di YouTube tafsir surat Al-Masad, lengkap panjang. Ya nikmati dan catat kalau bisa. Bahkan julukan ini dikenal dan diakui oleh orang-orang musyrikin. Di antara pengakuan mereka terhadap sifat amanah Nabi adalah mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi ketika mereka meninggalkan kota Mekah untuk sementara. Ya. Karena mereka tahu bahwa Muhammad adalah orang yang amanah. Begitu percayanya mereka, Nabi tidak pernah dusta sekalipun. Ya. Dan tidak pernah ada kisah Nabi lain seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu. Sampai dalam keadaan genting pun waktu hijrah bersama Abu Bakar, ya, man anta ana Abdullah ma Allah. Min aina min ma, dari ini tauriyah, ya, dari air. Ya, min ma, kita semua dari air. Nabi nggak bohong. Dalam bercandanya juga pernah ada orang, kamu lihat Fulan bin Fulan, apakah Fulan yang kamu maksud ada hitam-hitamnya di matanya? Iya. Nabi senyum. Semua manusia ada hitam-hitamnya di matanya. Enggak putih semua kan, kalau orang cacat. Nabi senyum. Ya, begitu. Begitu agungnya. Dalam bercanda pun mengundang ketawa. Seperti nenek-nenek datang. Ya Rasulullah, apakah aku masuk neraka, surga? Tidak. Nangis itu. Dipanggil lagi. Ya nenek, kamu nenek-nenek kayak gini nggak masuk surga dalam keadaan begini. Maksudnya semua dijadikan muda, ya, baru dia tersenyum, ya, gitu. Itu cara Nabi. Memang alamin dan tidak pernah dusta. Bayangkan orang musuhnya nitipin dan kembali benar. Apa yang dititipin? Misalkan apakah harta. Sebelum hijrah Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membalikan, ya. Nah ini kisah hijrahnya di Taisir tafsir Ustadz. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah ke Madinah. Wa aqama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu salasa layalin wa ayyamiha. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tetap tinggal di Mekah selama 3 hari 3 malam. Ya. Hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i'ah allati kanat indahu linnas. Sampai menyerahkan kembali harta titipan yang dititipkan orang-orang kepada Rasulullah. Coba lihat. Ali ditinggal, dititip, ya, balikin, Rasulullah balikin. Padahal ini yang menitip musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah. Hatta iza faragha minha lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ali selesai dari pengembalian harta-harta tersebut, maka Ali menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Rasulullah enggak bilang kepada musyrik, saya akan hijrah, ya enggak, karena dalam kondisi mau dibunuh, maka dirahasiakan. Tapi beliau punya kewajiban yang harus dipulangkan, maka ada wakil, ya, yaitu Ali radhiyallahu untuk memulangkan bagiannya. Hadis Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra melalui jalan Ibnu Ishaq, Ibnu Hajar berkata sanadnya kuat dan dihasankan. Meskipun kaum musyrikin Arab mengakui bahwa Nabi SAW adalah orang, ya, Nabi SAW adalah orang yang sangat amanah, tapi setelah Nabi mengumumkan bahwa ia adalah seorang Nabi, tiba-tiba mereka seluruhnya memusuhi Nabi. Ya, kadang-kala akhlak nggak berpengaruh dengan dakwah kita, ya nggak apa-apa, jangan rubah. Saya baik hati pada menjauh dari saya, nggak apa-apa, jangan. Kalau gitu saya jahat aja lah, nggak boleh. Nabi tetap konsisten. Beliau amanah, suka nolong, suka tolong. Itu orang menjauh nggak apa-apa, terus, ya, karena membawa akidah di mana nggak boleh menyembah patung, Lata, Uzza. Itu suatu tantangan, ya. Seluruh tuduhan-tuduhan buruk mereka lontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun anehnya mereka tetap saja menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Seandainya mereka jujur dalam tuduhan Muhammad, bahwa saya Muhammad adalah seorang pendusta, niscaya mereka tidak akan menyimpan barang-barang berharga kepada Nabi. Bahkan ini terus berlanjut hingga Nabi berhijrah ke Madinah. Baru Ali bin Abi Thalib itu ditugaskan untuk membalikan barang-barang tersebut pada pemiliknya.
Di antara bukti bahwa Nabi dikenal sebagai orang amanah yaitu ketika terjadi perselisihan antara, ini sudah lewat ya penjelasannya, waktu orang Quraisy baru membangun renovasi Ka'bah, berebut ingin menaruh Hajar Aswad, itu kemuliaan. Suku mana saja yang menaruh ya, itu mulia. Mereka sudah siap bersumpah ingin perang. Kalau suku kita nggak dapat, kita perang. Ada yang sudah bersumpah merendam tangannya dengan darah. Artinya kita perang kalau nggak dapat giliran. Ya begitu fanatiknya mereka. Ya, sebagian suku Quraisy berkata, kamilah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Sebagian yang lain berkata, kami yang akan meletakkannya. Lalu mereka berkata, jadikanlah di antara kalian seorang hakim. Nah datanglah Nabi dari suatu pintu. Mereka tunjukkan, ini nih yang datang duluan ke masjid. Jadi Nabi dengan bijaksana, semua kepala suku megang kain, Nabi yang naruh Hajar Aswad. Nah ini begitu. Ya. Jadi kalau dakwah kita tidak diterima, ngacak lah kita. Sudah mungkin tetangga kita banyak yang terganggu, atau kita dakwah ya nggak apa-apa. Ya mungkin dia sakit hati, teman-teman begitu. Ya. Hendaklah kita bersabar dan kita ngaca diri. Nabi yang begitu sempurna, nggak pernah bohong, amanah dan lain-lain, begitu dakwah ditolak. Ya, tapi apakah Nabi berhenti? Tidak. Apakah Nabi berhitung-hitung? Saya begini kok kalian nolak? Enggak, Nabi enggak berubah jadi buruk, tidak. Ya, begitu. Dan nanti kita teruskan, insya Allah sudah 1 jam lewat 2 menit. Saya nggak akan mengambil waktu yang banyak ya, saya akan potong di sini sehingga antum bisa santai ya. Insya Allah kita teruskan nggak tahu apakah di tempat lain, kelihatan di sini karena mereka lagi libur panjang ya, kebanyakan audiens saya anak-anak murid dan staf pegawai dan lain-lain ya, mereka sedang libur. Jadi mungkin kita jumpa lagi penjelasan tentang perkataan Ibnu Abbas ya, begitu, tentang asbabun nuzul surat Al-Balad. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika penjelasan yang lainnya panjang. Saya pikir saya perlukan itu untuk kita memahami dengan sempurna buku ini. Dan juga tafsir, saya selalu mengutamakan kalau tafsir, saya ingin menambahkan tafsir dari tafsir ini tadabbur Quran, karena susunan sama. Penyusun kitab ini, pengarang buku ini yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja LCMA, dan Taisir juga ya. Taisir sudah dicetak, silakan miliki ya. Kalau beberapa ustadz saya memang langsung dibagi gratis insyaallah, jadi ya, kita kadang-kadang memiliki ya. Dan sekarang sudah habis, saya sudah cari banyak kitab-kitab beliau laku keras, alhamdulillah ya, itu berkah dakwah. Ya, beliau masih hidup, jadi nggak boleh kita memuji terlalu banyak ya, karena kita tidak tahu akhir seorang. Ya, kita puji sekedarnya dengan keadaan yang tidak menjerumuskan saudara kita yang kita cintai dalam keadaan uzub ya, sum'ah, riya dan lain-lain. Kita jangan kena ain juga. Kita memuji orang tanpa memuji kebesaran Allah, akhirnya kena ain, sakit dan lain-lain, nggak produktif setelah itu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.